Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Jangan lupa di subscribe dan klik tombol lonceng untuk notifikasi jika ada video terbaru. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang spermatogenesis dan oogenesis pada manusia. Nah, di video sebelumnya kita telah membahas tentang proses pembelahan sel pada manusia dan organ-organ reproduksi pada manusia. Nah, selanjutnya ini kita akan membahas bagaimana proses pembentukan sperma dan proses pembentukan ovum. Belajar mengenai sistem reproduksi pada makhluk hidup sama halnya seperti melihat sebagai dari perjalanan siklus hidup kita. Tidak semua proses reproduksi dapat kita amati secara langsung. Selama ini kita hanya mengetahui bahwa setiap organisme secara alami menghasilkan keturunan baru untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Namun kita tidak tahu persis tahapan proses untuk menghasilkan keturunan tersebut. Nah, untuk itu kita akan mendengarkan penjelasan spermatogenesis dan oogenesis pada manusia. Yang pertama yaitu spermatogenesis. Seorang laki-laki normal bila telah menginjak usia dewasa akan mampu menghasilkan sel kelamin yang disebut dengan sperma yang dibentuk dalam testis, tepatnya di tubulus seminiferus. Adapun proses pembentukan sperma di tubulus seminiferus mampu menghasilkan sperma baru setiap harinya sekitar 100 juta spermatozoa. Proses pembentukan sperma dimulai dari pembentukan mitosis sel-sel spermatoganium yang kemudian seiring bertambahnya waktu akan berubah menjadi spermatosit primer yang bersifat diploid dan memiliki 23 pasang kromosom pada proses pembelahan meiosis. Meiosis 1, spermatosit primer yang bersifat diploid akan menghasilkan spermatosit sekunder yang bersifat haploid. Lalu pada proses meiosis 1 menjadi spermatosit sekunder dan akan menghasilkan 4 spermatid yang bersifat haploid. Nah, pada keadaan ini akan terbentuk spermatozoa atau sel-sel sperma. Jika sperma telah matang dan tidak dibuahi, akan mati dan akan diserap kembali oleh tubuh. Nah, itu dia proses pembentukan sperma atau spermatogenesis. Struktur tubuh sperma terdiri dari kepala dan ekor. Bagian kepala sperma manusia dilengkapi dengan bagian yang disebut akrosom yang berbentuk meruncing, sedangkan fungsi bagian ekor sperma adalah alat pergerakan sperma sehingga dapat mencapai sel telur. Oogenesis adalah proses pembentukan sel telur di ovarium. Sel telur yang berasal dari sel induk telur yang dinamakan oogonium. Oogonium memiliki 23 pasang kromosom yang bersifat diploid. Pada ovarium yang ada di dalam tubuh embrio terdapat sekitar 600.000 buah sel induk. Dalam produksinya, sel telur memiliki perbedaan dengan sel sperma, di mana pada laki-laki sperma diproduksi setiap hari, sedangkan sel telur pada wanita hanya diproduksi secara terbatas. Oogenesis dimiliki dengan pembentukan bakal sel-sel telur yang disebut oogonium. Pembentukan sel telur pada wanita dimiliki sejak dalam kandungan, yaitu di dalam ovarium fetus wanita. Semula oogonium membelah mitosis menghasilkan oosit primer. Selanjutnya semua oosit primer membelah secara meiosis, tetapi hanya sampai pada fase profase. Pembelahan meiosis tersebut berhenti hingga bayi perempuan dilahirkan. Ovariumnya mampu menghasilkan 2 juta oosit primer, mengalami kematian setiap hari sampai masa pubertas. Memasuki masa pubertas, oosit melanjutkan pembelahan meiosis 1. Hasil pembelahan tersebut berupa 2 sel haploid. Setiap sel yang berasal disebut oosit sekunder dan 1 sel berukuran kecil disebut oosit sekunder dan 1 sel berukuran kecil disebut badan kutub primer. Akhir dari meiosis 1 akan terbentuk 1 oosit dan 1 polosit 2. Sementara itu polosit 1 membelah menjadi 2. Tapi jarum terjadi karena berdegenerasi lebih awal. 3 polosit tersebut akan berdegenerasi lagi dan diserap kembali oleh tubuh. Jadi pada betina atau perempuan, oosit tubuh menjadi 1 ovum atau 1 sel telur. Pernahkah terpikir olehmu bagaimana ibu dapat mengandung? Apakah ibu dapat mengandung tanpa kehadiran ayah kita?
Tentu jawabannya tidak, bukan. Dari pernikahan ayah dan ibu menghasilkan keturunan, yaitu lahirnya kamu. Sebagai makhluk hidup yang diberi kesempatan untuk berada di dunia ini, Tuhan juga memberi kita tanggung jawab untuk mempertahankan keberadaan kita di dunia. Oleh karena itu, sudah seharusnya manusia berusaha menghasilkan keturunan yang sehat dan cerdas sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Demikianlah materi singkat tentang proses spermatogenesis dan oogenesis. Terima kasih telah menyaksikan video ini dan